Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan harian hari ini. Pada saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang diambilkan dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah Allah mencurahkan roh-Nya. Allah berjanji akan mencurahkan roh-Nya ke atas orang-orang yang menyerukan nama-Nya. Mereka yang tua, yang muda, orang merdeka dan hamba, laki-laki dan perempuan akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan. Apa maksudnya? Sebelumnya, roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan dan yang diurapinya. Mereka adalah raja, imam, dan nabi. Tujuannya untuk menyatakan maksud dan berkat-Nya kepada manusia. Namun, saat hari Tuhan tiba, Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada orang yang berseru kepadanya. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang, sehingga mereka semua akan menjadi pembawa pesan Allah, akan mendapat penglihatan-penglihatan dan karunia-karunia rohani. Pada waktu itu, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, bangsa, semua orang akan menerima karunia rohani yang berbeda untuk tiap-tiap orang menurut kehendak Allah. Selain itu, hari Tuhan juga akan memisahkan orang-orang yang diselamatkan dari orang-orang yang akan dibinasakan. Hanya mereka yang berseru atau percaya kepada Tuhan yang akan menerima keselamatan dan diluputkan dari dahsyatnya hari itu, yang digambarkan dengan darah, api, gumpalan asap, dan kegelapan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21, Petrus melihat
bahwa peristiwa Pentakosta itu sebagai penggenapan janji keselamatan itu. Setelah Kristus bangkit, Allah Bapa akan mengutus Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Orang itulah yang akan menerima Roh Allah. Kita bersyukur karena Roh Allah memampukan kita memahami maksud dan rencananya terhadap manusia dalam Yesus Kristus. Ia rindu agar semua orang yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan. Yesus telah menyelesaikan penebusan di kayu salib. Kini Roh Kudus hadir untuk menuntun kita dalam menjalani keselamatan itu. Roh Kudus senantiasa beserta kita sampai hari Tuhan tiba. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Engkau telah izinkan kami untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk menantikan datangnya hari Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami di dalam kami menjalani keselamatan itu. Kiranya Roh Kudus senantiasa beserta kami sampai hari Tuhan tiba nanti. Tuhan, inilah kami, inilah anak-Mu, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur dan permohonan kami. Amin.